Oh, karena kita nonton semuanya kan. Yes. Jadi ada beberapa yang udah pernah ditonton sebelum penjurian waktu di bioskop kan. Jadi awal tahun pernah diundang premier, jadi masih ingat. Terus kita recall lagi dengan nonton. Jadi nggak pas datang ke penjurian itu udah tinggal menyatukan pikiran sih. Itu aja. Menyatukan pemahaman sesuai nggak nih sama bayangan sama keputusan gue. Kalau nggak sesuai, coba pengaruhin. Halo pemirsa, selamat siang dan juga selamat datang di Press Conference Indonesian Movie Actors Award 2025. Terima kasih banyak kepada para hadirin dan juga rekan media yang sudah bergabung secara langsung di Studio 16 MNC Studio maupun yang sedang menyaksikan Press Conference ini secara online. Dan Press Conference ini bisa kalian saksikan secara streaming melalui YouTube official channel RCTI, aplikasi RCTI Plus, live streaming di portal okezone.com, sindonews.com, dan juga iNews.id. Dan saya Ozanus yang akan menemani pemirsa sekalian. Baiklah, langsung aja. Gimana kalau kita langsung ngobrol dengan narasumber dan juga para dewan juri untuk tanya poin-poin plus tentang Indonesian Movie Actors Awards 2025 ini. Langsung aja kita undang yang pertama. Ini dia, Bapak Fajar Kurniawan selaku eksekutif produser RCTI. Kasih tepuk tangan dong. Halo Pak, apa kabar? Silakan Pak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat. Berikutnya ini adalah salah satu juri untuk IMA 2025 juga, Act and Actor, tapi juga selaku juri. Langsung aja kita panggil Oka Antara. Bapak Oka, apa kabar? Keren, ternyata Oka jadi juri ya. Gimana kabarnya Kak? Sehat? Sehat, alhamdulillah ya. Kemudian ada Muhakli Atsho selaku Dewan Juri IMA 2025 juga. Komedian juga filmmaker, keren banget. Apa kabar Pak? Sehat? Silakan. Dan tidak lupa ini ada seorang anak kecil yang menjadi talenta ya. Den Bagus Sasono juga menjadi nomini di kategori pemeran anak terbaik. Apa kabar Den Bagus? Baik, silakan. Masya Allah, berikut pinter-pinter ya. Langsung aja, gimana Pak ini dulu ya. Oh udah ada, kita ternyata ada salah satu dewan juri yang udah hadir. Ada Happy Salma selaku dewan juri juga, sekaligus juga aktris yang hadir secara online. Selamat sore. Happy. Oke. Dan berikutnya juga ada nanti kita tersambung dengan salah satu juri di secara online. Ada Bapak Robert Roni selaku dewan juri juga ya, produser dan juga sutradara. Baiklah kalau begitu. Baik, langsung aja kita sapa ke narasumber kita yang ada di studio. Apa kabar semuanya, sehat? Sehat. Pak Fajar, kita akhirnya hadirkan kembali Indonesian Movie Actors Award ini. Gimana rasanya Pak? Deg-degan? Ada yang spesial kah? Sedikit spill buat kita di sini. Ya, tahun ini RCTI kembali menayangkan untuk Indonesian Movie Actors Awards. Ini tahun ke-19 ya penyelenggaranya. Dan di tahun ke-19 ini kami melihat bahwa memang perkembangan film di Indonesia semakin baik lagi. Apalagi dengan jumlah film yang masuk di tahun ini di IMA itu lebih banyak dari tahun sebelumnya. Mencapai 95 film dari 50 PH. Dan kita tahun ini menghadirkan juri-juri yang sangat kompeten di bidang film perfilman Indonesia. Ada yang sudah hadir, ada Mas Oka, ada Mas Aco, kemudian ada juga Mas Roni, kemudian Mbak Happy dan juga Mas Anggi Umbara sebagai dewan juri di IMA. Keren banget. Karena di sini udah hadir juga juri, berarti saya pengen nanya dulu ke salah satunya, kira-kira seperti apa sih semangat mereka dalam menilai para aktor dan aktris Indonesia ini. Mungkin kalau kamu sedikit ya, spill how does it feel to be the judges gitu? Seru banget punya kesempatan melihat perkembangan film Indonesia, terutama di bidang seni peran udah sampai mana. Banyak sekali pendatang-pendatang baru dan orang-orang lama, aktor-aktor yang udah ada, tapi mereka terlibat dalam sebuah film yang saya belum pernah lihat aktingnya seperti itu sebelumnya. Jadi benar-benar
seru deh bisa lihat perkembangan talenta-talenta baru dan talenta-talenta lama kita. Wih, sekarang beda. Oka yang dulu sama Oka yang sekarang lebih wise yang sekarang kayaknya ya. Gue udah berapa kali di Hima. Iya. Bukan berarti ini gue wise yang pertama kali. Oke. Tapi udah tersambung dengan Happy Salma, kita sama dulu ya. Selamat siang Happy. Halo, selamat siang. Iya, apa kabar Happy Salma? Apa kabar? Happy? Baik, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya juga? Baik, terima kasih udah bergabung dengan kita. Mau tanya nih, kira-kira kesulitan apa sih untuk menilai para aktris dan aktor yang akan masuk nominasi ini? Sebetulnya untuk menilainya tidak terlalu sulit disebabkan karena begitu beragamnya bentuk ekspresi dan bentuk integritas aktor-aktor yang ada di tanah air gitu. Panjang ketika berdebat meyakinkan siapa pemenang kita, karena jujur yang kita nilai itu hampir semua memiliki bukan hanya kelebihan ya, tapi daya pikat gitu yang membuat kita kayak merasa yakin dia deh harusnya gitu. Tapi Oka bilang enggak, Kacau bilang lain lagi, Bang Roni lain lagi, Anggi lain lagi. Nah itu juga menemukan apa? Mereka itu senior kan ya? Betul, itu. Nah, mengukurkan itu. Seperti yang Mbak Happy bilang, ini kan masalah selera subjektif masing-masing ya. Tapi kan meskipun selera harus ada analisanya, harus ada logikanya. Gimana caranya kita bisa menularkan pemahaman selera itu ke satu orang lain. Siapa tahu diterima gitu. Sampai kita berdiri dan nonton ulang filmnya, coba deh lihat adegan ini, coba lihat adegan ini. Sampai kita nonton bareng lagi gitu untuk meyakinkan benar nggak memang ini yang terbaik dari yang terbaik gitu. Jadi sengit sih. Oke, luar biasa. Kira-kira gimana keseruannya Indonesia Movie Actors Award? Langsung aja pemirsa kita lihat sama-sama ini dia. RCTI kembali mempersembahkan Indonesia Movie Actors Awards 2005, sebuah penghargaan prestisius dalam seni peran untuk para aktor dan aktris Indonesia. Indonesia Movie Actors Awards lagi kan? Terima kasih. Untuk film Indonesia, ya. Baru setiap kita nilai ada emosi, dedikasi, dan jiwa yang menghidupkannya. Kamu ngerti kenapa? Dari acting terbaik, lahir inspirasi yang abadi. Mereka bukan sekedar berakting, mereka menghadirkan kehidupan dalam setiap adegan. Mas Jaya bukan pria yang seperti itu nih. Bocah harus dikagak. Inilah malam penghargaan yang akan menyalakan kembali semangat perfilman Indonesia di sebuah malam yang merayakan talenta terbaik bangsa Indonesia. Ajang penghargaan bergengsi perfilman Indonesia ini memasuki tahun ke-19. Antusiasme tahunnya terus meningkat. Di tahun ini, terdapat 95 film dari 50 production house yang ikut serta. Inilah 15 kategori nominasi Indonesia Movie Actors Awards 2005. Dibagi menjadi kategori terbaik, yang pemenangnya ditentukan berdasarkan penilaian dewan juri. Dan kategori terfavorit, yang pemenangnya ditentukan berdasarkan voting pemirsa di RCTI Plus dan media sosial. Inilah daftar kategori terbaik. Inilah daftar kategori terfavorit. Sebuah malam yang merayakan talenta terbaik bangsa. Sebuah persembahan bagi insan film, bagi cerita yang menyentuh hati, dan bagi karya yang menginspirasi jutaan penonton. Bersiaplah menyaksikan bintang-bintang terbaik bersinar di satu panggung megah Indonesia Movie Actors Award 2025. Tadi tepuk tangan yang meriah Indonesia Movie Actors Award kita. Untuk itu saya minta bantuan dari salah satu juri. Oka mungkin bisa bantu spill untuk kategori awal ada apa aja? Oke, 3 kategori yang pertama ada kategori pendatang baru terbaik dan terfavorit, dan kategori pemeran anak-anak terbaik. Dan pemirsa ini dia nominasinya. Inilah nominasi pendatang baru terbaik IMA 2025. Ahmad Nadif,
dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Andika Jatinia dalam film Gowo, Asa Asuca dalam film Tak Ingin Usai di Sini. Vita Andriani dalam film Home Sweet Loan. Lea Ciara dalam film Kuasa Gelap. Inilah nominasi pendatang baru terfavorit IMAA 2025, Ahmad Nadif dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan. Andika Jatinia dalam film Gowo, Asa Asuca dalam film Tak Ingin Usai di Sini. Vita Andriani dalam film Home Sweet Loan. Lea Ciara dalam film Kuasa Gelap. Inilah nominasi pemeran anak-anak terbaik IMAA 2025 dan Bagus Sasono dalam film Keluarga Super Irik. Jared Ali dalam film Tinggal Meninggal. Keanu Aska dalam film Second Miracle in Cell No. 7. Mie Salim dalam film Panggil Aku Ayah. Raquel Mikahila dalam film Latakza, Cinta, Dosa, Luka. Keren, kasih tepuk tangan. Dan bagus tadi masuk nominasi anak-anak terbaik. Nanti sebelum kalian bagus saya mau nanya dulu, ini ada poin-poin penting nggak yang harus diperhatikan untuk kategori-kategori ini? Kira-kira apa yang menjadi kesulitan? Yang jelas dipilihnya buat pendatang baru itu nggak pernah main film sama sekali. Sama sekali ya, pure. Tapi kalau pernah main series atau sinetron boleh. Tapi yang baru sekali main film tuh boleh masuk dari pendatang. Jadi background checknya juga ada ya? Ada, bahkan ada pemain film Malaysia, ya, main film Malaysia, baru sekali main film di Indonesia itu nggak bisa masuk. Jadi kan rasanya kan nggak fair kan, persaingannya nggak fair. Dia udah punya ilmu duluan, jadi ini pendatang baru, gitu. Oh, jadi berdasarkan persaingan ini benar-benar fair. Nice. Berarti kalau misalnya ada yang pernah main series nggak masalah, FTV nggak masalah, tapi untuk film baru pertama kali hanya boleh perdana. Ya. Nice. Butuh berapa waktu sih untuk kalian menilai sedemikian banyak? Tadi udah di speed ya, ada sekitar 90-an film dari 50 production house. Itu berapa waktu sampai bisa isi hit sampai segini? Kalau gue sih sebenarnya pas lagi di rumah udah punya penilaian sendiri, voting di handphone. Oh, karena kita nonton semuanya kan. Yes. Jadi ada beberapa yang udah pernah ditonton sebelum penjurian waktu di bioskop kan. Jadi awal tahun pernah diundang premier, jadi masih ingat. Terus kita recall lagi dengan nonton. Jadi nggak pas datang ke penjurian itu udah tinggal menyatukan pikiran sih. Itu aja. Menyatukan pemahaman sesuai nggak nih sama bayangan sama keputusan gue. Kalau nggak sesuai coba pengaruhin. Tetap ya. Oke, kita Dit bagus. Congratulations ya, selamat jadi nominasi. Gimana rasanya? Rasanya lega banget. Udah selesai syuting. Biasanya di sana aku ditemenin sama teman, tapi bukan temen-temennya seumuran aku. Seumuran 30 yang umur segitu. Aku udah kenalan sama orang-orang yang bantuin aku untuk memainkan filmnya aku ini. Nah, kalau untuk acting, kamu kesulitan nggak untuk pertama kali? Sebenarnya sih actingnya sih menurut aku nggak susah, tapi aku itu selalu ragu-ragu kalau aku lagi melakukan hafalan skripnya aku. Oh. Ada bagian nanti diulang-ulang, ada sesuatu yang terjadi kalau aku bisa pertama kali langsung bisa gitu. Spontan kalau pertama kali ya. Terus kamu paling suka acting beradu acting sama siapa dari film yang kemarin? Semua keluarga sih. Semua keluarga ya. Cari aman ya. Ya udah kalau gitu selanjutnya pemirsa kita spill lagi 4 kategori yang masuk ke Indonesian Movie Actor Award. Mungkin Mas Azu bisa bantu? Oke. Untuk selanjutnya ada kategori pemeran pendukung pria terbaik dan terfavorit. Lalu ada juga kategori pemeran pendukung wanita terbaik dan terfavorit. Dan ini dia nominasinya.
Inilah nominasi pemeran pendukung pria terbaik IMAA 2025, Agus Kuncoro dalam film Kundi, Boris Bokir dalam film Panggil Aku Ayah, Derby Romero dalam film Home Sweet Loan, Morgan Owen dalam film Siapa Dia, Omar Estegla dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Inilah nominasi pemeran pendukung pria terfavorit IMAA 2025, Agus Kuncoro dalam film Kundi, Boris Bokir dalam film Panggil Aku Ayah, Derby Romero dalam film Home Sweet Loan, Morgan Owen dalam film Siapa Dia, Omar Estegla dalam film Pengepungan di Bukit Duri. Inilah nominasi pemeran pendukung wanita terbaik IMAA 2025, Ayu Sinta Nugraha dalam film Home Sweet Loan, Christine Hakim dalam film Sukma, Kawaila Iba dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan, Syahine Febrianti dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, Unan Guritno dalam film Norma, Antara Mertua dan Menantu. Inilah nominasi pemeran wanita pendukung terfavorit IMAA 2025, Ayu Sinta Nugraha dalam film Home Sweet Loan, Christine Hakim dalam film Sukma, Kawaila Iba dalam film Satu Kakak Tujuh Ponakan, Syahine Febrianti dalam film Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, Unan Guritno dalam film Norma, Antara Mertua dan Menantu. Iya, kasih tepuk tangan, keren, berat banget memilihnya. So, gimana nih untuk memilih mereka menjadi kerucut 5 orang? Ini kalau dibilang senior semua nih ya. Iya, dan itu pilihannya juga sulit banget, waktu itu listnya panjang banget dan kita harus dipaksa untuk bisa ngambil 5 dari semua itu gitu. Nah, cuman ya memang juri-jurinya juga semuanya menurut saya kompeten, jadi semua alasan yang diutarakan juga menurut saya masuk akal dan itu bisa jadi perbendaharaan kita dalam memberikan penilaian gitu. Makanya kemarin kayak oke sih ketika keluar 5 nama ini ya emang mereka yang layak sih untuk jadi nominasi ya. Jadi nominasi. Nah, kira-kira poin apa yang bisa membuat mereka menjadi pemenang nantinya untuk di Indonesia Movie Award ini? Kalau buat saya pribadi sih yang penting dia tuh di peran itu dia bisa memikat penonton dalam artian mereka tuh kan menjalankan peran yang sudah ditulis sebuah naskah gitu ya. Gimana caranya dengan dialog yang sederhana itu tapi kita tuh berasa dapat impactnya gitu dari adegan itu. Kadang-kadang kita bisa melihat hal kecil dari gestur, lirikan mata, apa segala macam yang itu yang menurut kita mahal banget gitu dan kayaknya nggak semua aktor bisa melakukannya dengan cara yang sama. Nah, cara yang berbeda itulah yang kita cari mana yang paling terbaik dan yang terbaik gitu. Wah, jadi little gesture is matter gitu ya. Banget gitu. Dengan layar bioskop yang sebesar itu, kedipan sedikit aja itu udah bisa memberikan rasa yang berbeda. Bener. Dari cara minum, pegang cangkir pun diperhatiin gitu ya. Iya, atau cara berdialog, melakukan dialognya itu kan pasti kita bisa merasain gitu. Spesifik banget ya ternyata ya, agak berat jadi juri ya. Baiklah pemirsa, selanjutnya untuk Mas Fajar nih pengen tahu tahun ini merupakan gelaran ke-19, hampir 2 dekade lah. Kira-kira apa yang melatar belakangi RCTI untuk terus mendukung biar award seperti ini terus diadakan? Iya, kami dari RCTI karena melihat yang tadi saya sampaikan juga melihat perkembangan film di Indonesia semakin baik setiap tahunnya. Dan tahun ini memang filmnya yang masuk pun banyak dan juri-juri kemarin kita melihat ketika penjurian pun diskusinya sangat seru sekali. Dari kelima juri ini sampai akhirnya ditentukan 5 dari masing-masing kategori. Nah, kita secara total ada kategori yang terbaik dan juga terfavorit, di mana kategori terbaik itu ditentukan oleh dari juri. Kemudian terfavorit nanti kita akan buka voting. Jadi mulai hari ini akan dibuka voting di aplikasi RCTI Plus dan juga di sosial media kita. Dan ini adalah salah satu hal yang menjadikan kita untuk terus setiap tahunnya memberikan apresiasi kepada industri perfilman di Indonesia. Jadi kita harus berterima kasih ya kontribusi buat RCTI, kasih tepuk tangan dulu dong buat RCTI. Terima kasih banyak. Nah, berikutnya kita ada rekan-rekan media yang ingin bertanya langsung kepada narasumber kita di siang hari ini. Yang pertama ada dari tabloid Bintang diwakili oleh Mas Ari, ditujukan untuk Mas Fajar selaku eksekutif produser RCTI. Pertanyaannya adalah apakah RCTI terlibat atau turut serta dalam penentuan kategori maupun nominasi IMAA 2025 ini? Ya, terkait dengan kategori, memang sebelum kita melakukan penjurian sudah ada list kategori-kategorinya. Jadi secara total ada sekitar 18 kategori, 17-18 kategori.
yang terbagi menjadi dua, ada terbaik dan juga terfavorit. Tapi untuk penentuan dari masing-masing kategori siapa yang masuk menjadi nomine itu semua sudah diserahkan kepada kelima dewan juri 5A tahun ini. Jadi benar-benar ini pure value dari para juri. Benar-benar penilaian dari para dewan juri yang sudah melihat 95 film, menyaksikan satu-satu dilihat sampai akhirnya mereka berdiskusi dan akhirnya diputuskan ada 5 nomine di masing-masing kategori tersebut. Jadi benar-benar ceritanya tidak campur tangan setelah diberikan kebebasan ini. Dari dewan juri yang